Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis sekuritas, yaitu pasar modal dan investasi. Pun nama kelompok 1 yang pertama Eriska Putri dengan NPM 1903004, yang kedua Indah Parastika dengan NPM 1903003 dari Prodi Manajemen. Pertama, pasar modal. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, ekuiti saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Pun pelaku pasar modal, para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara pemain utama sebagai berikut. Yang pertama, emiten, perusahaan yang melakukan emisi, baik yang berupa saham ataupun obligasi. Yang kedua, investor, pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga, penjamin emisi atau underwriter, lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Yang keempat, agen penjualan, pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Yang kelima, pialang atau broker, perantara antara si penjual emiten dengan si pembeli investor dalam jual beli efek. Selanjutnya, lembaga dan struktur pasar modal. Ada beberapa lembaga dan struktur pasar modal yang ada di Indonesia. Berikut lembaga-lembaga pasar modal di Indonesia. Yang pertama yaitu Otoritas Jasa Keuangan, yang menggantikan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Yang kedua yaitu Bursa Efek. Saat ini ada dua, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun sejak akhir 2007 Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, perusahaan efek. Dan yang keempat, lembaga clearing atau penjaminan. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, PT KVI. 5. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Saat ini dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau disebut dengan PT KSEI. Ada investasi. Adapun definisi dari investasi, menurut Charles 2004, investasi adalah komitmen atau sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Adapun contohnya, yang pertama, investasi pada saham mengharapkan keuntungan dari kenaikan harga saham atau pembagian dividen. Yang kedua, waktu yang Anda korbankan untuk belajar. Dalam mata kuliah ini, pembahasan investasi berkaitan dengan pengelolaan aset finansial, khususnya sekuritas yang bisa diperdagangkan, marketable security. Dan kegiatan investasi dapat dilakukan pada sejumlah aset seperti aset real, yaitu tanah, emas, mesin, atau bangunan. Yang kedua, aset finansial atau deposito saham, obligasi, options, warrants, atau futures. Aset finansial adalah klaim berbentuk surat berharga atas sejumlah aset-aset pihak penerbit surat berharga tersebut. Tujuan investasi yaitu pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa datang. Yang kedua, mengurangi tekanan inflasi. Yang ketiga, dorongan untuk menghemat pajak dan lain-lain. Adapun beberapa proses dari investasi, yaitu proses investasi meliputi pemahaman dasar-dasar keputusan investasi dan bagaimana mengorganisir aktivitas-aktivitas dalam proses keputusan investasi. Yang kedua, hal mendasar dalam proses keputusan investasi adalah pemahaman hubungan antara return yang diharapkan dan risiko suatu investasi. Yang ketiga, hubungan risiko dan return yang diharapkan dari suatu investasi merupakan hubungan yang searah dan linear. Artinya, semakin besar
besar return yang diharapkan, semakin besar pula tingkat risiko yang harus dipertimbangkan. Yang keempat, penentuan tujuan investasi. Yang kelima, proses investasi menjelaskan bagaimana seharusnya seseorang investor membuat keputusan investasi sekuritas yang bisa dipasarkan, seberapa ekstensif dan kapan sebaiknya dilakukan. Selanjutnya yaitu unsur investasi. Menurut Geopri 2003, ada 5 unsur dalam membuat keputusan yang menjadi dasar proses investasi. Yang pertama yaitu kebijakan investasi. Penentuan tujuan investor dan banyaknya kekayaan yang dapat diinvestasikan melakukan analisis sekuritas. Filosofinya, ada sekuritas yang mispriced dan analisis mampu memprediksinya. Harga sekuritas sudah wajar, kalaupun ada misprice, analisis tidak dapat mendeteksinya. Perlu fundamental analisis. Yang kedua, membentuk portofolio, melibatkan identifikasi aset-aset khusus mana yang akan dijadikan investasi, juga menentukan besarnya bagian kekayaan investor yang akan diinvestasikan ke tiap investasi tersebut. Di sini, masalah selektivitas, penentuan waktu, dan diversifikasi perlu menjadi perhatian bagi investor. Selanjutnya yaitu merevisi portofolio, berkenaan dengan pengulangan periodik dari 3 langkah sebelumnya, yaitu dari waktu ke waktu, investor mungkin mengubah tujuan investasinya, yang pada gilirannya berarti portofolio yang dipegangnya tidak lagi optimal. Oleh karena itu, investor membentuk portofolio baru dengan menjual portofolio yang dimilikinya dan membeli portofolio lain yang belum dimilikinya. Yang terakhir yaitu mengevaluasi kinerja portofolio, meliputi penentuan kinerja portofolio secara periodik, tidak hanya berdasarkan return yang dihasilkan, tetapi juga risiko yang dihadapi oleh investor. Selanjutnya, adapun prinsip investasi. Berinvestasi memerlukan prinsip-prinsip yang perlu dipegang teguh oleh investor. Berbagai penelitian terhadap investor-investor sukses, semua dari mereka selalu memegang teguh prinsipnya. Setidaknya, ada 3 prinsip mendasar dalam investasi yang sangat penting untuk menjadi landasan dalam cara berpikir dan bertindak. Yang pertama di sini kita lihat yaitu ada capital preservation atau perlindungan terhadap modal, yaitu mempertahankan apa yang telah dimiliki. Prinsip ini sangat mendasar bagi seluruh aktivitas investasi. Seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, jangan pernah kehilangan uang. Jika kita kehilangan 50% modal, maka kita perlu mendapatkan return 100%. Jika ingin kembali ke modal awal, sesuatu yang lebih sulit dilakukan dengan perlindungan terhadap modal yang menjadi utama. Tujuan pertumbuhan aset investasi memiliki dasar yang lebih kokoh. Yang kedua, ada mengelola risiko secara aktif. Risiko bersifat kontelektual. Risiko berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman, dan kompetensi. Martyr 2004. Oleh karenanya, investor perlu melakukan pembelajaran secara bertahap dan terus-menerus sehingga dapat mempertajam kompetensi di bidangnya masing-masing. Apa yang dilakukan pembalap F1 akan tampak sangat berisiko bagi kebanyakan orang. Tetapi bagi Michael Schumacher, resikonya menjadi sangat rendah karena telah membangun kompetensi yang tidak dimiliki orang lain. Yang ketiga yaitu membangun model investasi yang disesuaikan profil dan karakternya. Setiap investor memiliki tujuan kepribadian, pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi yang berbeda-beda. Dengan prinsip ini kita dapat memahami kenapa ada investor yang lebih senang berinvestasi pada aset tertentu, lebih konservatif, namun juga yang terlihat agresif. Yaitu investor. Pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi itu disebut investor. Investor pada umumnya bisa digolongkan menjadi 2, yaitu investor individual atau individual retail investor, yang terdiri dari individu-individu yang melakukan aktivitas investasi. Yang kedua yaitu investor institusional atau institutional investor, yang biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpan dana, bank dan lembaga simpan pinjam, lembaga dana pensiun maupun perusahaan investasi. Adapun keterkaitan hubungan antara investor dengan konsumsi, yaitu kesejahteraan moneter, ditunjukkan oleh penjumlahan pendapatan yang dimiliki saat ini dan nilai-nilai saat ini, present value, pendapatan di masa datang. Yang kedua yaitu orang seharusnya membuat keputusan seperti berapa banyak penghasilan saat ini yang seharusnya dihabiskan atau dikonsumsi dan berapa banyak seharusnya diinvestasikan menurut preferensinya. Adapun tujuan investasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor.
Dan dasar keputusan investasi yaitu return. Return yang diharapkan investor dari investasi yang dilakukannya merupakan kompensasi atas biaya kesempatan atau opportunity cost dan risiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Risiko bisa diartikan sebagai kemungkinan return aktual yang berbeda dengan return yang diharapkan. Hubungan tingkat risiko dan return harapan. Yang selanjutnya yaitu jenis return, keuntungan yang diharapkan. Dalam konteks manajemen investasi, perlu dibedakan menjadi dua, yakni return yang diharapkan atau expected return, merupakan tingkat return yang diantisipasi investor di masa datang. Yang selanjutnya yaitu return yang terjadi, realized return, atau return aktual, merupakan return tingkat yang telah diperoleh investor pada masa lalu. Adapun risiko dalam berinvestasi, yaitu yang pertama masalah yang dihadapi pembuat keputusan. Risiko itu ada jika pembuat keputusan atau perencana proyek mampu mengestimasi kemungkinan-kemungkinan probabilitas yang berhubungan dengan berbagai variasi hasil yang akan diterima selama investasi, sehingga dapat disusun distribusi probabilitasnya. Yang kedua yaitu ketidakpastian. Ketidakpastian ada jika pembuat keputusan tidak memiliki data yang bisa dikembangkan untuk menyusun suatu distribusi probabilitas, sehingga harus membuat dugaan-dugaan untuk menyusunnya. Yang selanjutnya yaitu risiko. Risiko merupakan besarnya penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan, expected return, dengan tingkat pengembalian aktual, actual return. Menurut Arthur G. Cohn, risiko adalah prospek suatu hasil yang tidak disukai, operasional sebagai deviasi standar. Selanjutnya yaitu konsep dasar risiko, ditujukan untuk menilai risiko dari aset sebagai individual risk of a single asset. Yang kedua yaitu menilai risiko dari aset sebagai suatu kelompok, yaitu risk of portfolio of asset. Selanjutnya yaitu preferensi investor terhadap risiko. Yang pertama ada risk seeker, investor yang menyukai risiko atau pencari risiko. Yang kedua yaitu risk neutral, investor yang netral terhadap risiko. Yang ketiga yaitu risk averter, investor yang tidak menyukai risiko atau menghindari risiko. Adapun jenis dari risiko ini dalam konteks portofolio, jenis risiko terdiri dari yang pertama yaitu risiko sistematis, suatu risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, karena fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh faktor makro dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Faktor yang mempengaruhi yaitu perubahan tingkat bunga, kurs valuta asing, kebijakan pemerintah. Yang kedua yaitu risiko tidak sistematis atau diversifikasi risk, suatu risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, sebab risiko ini hanya ada dalam satu perusahaan atau industri tertentu. Terdapat fluktuasi risiko yang berbeda antara satu saham dengan saham, faktor yang mempengaruhi struktur modal, struktur aset, tingkat likuiditas. Jenis risiko terdiri dari risiko bisnis, yaitu business risk, risiko yang timbul akibat menurunnya profitabilitas perusahaan emiten. Yang kedua yaitu risiko likuiditas, liquidity risk, risiko yang berkaitan dengan kemampuan saham yang bersangkutan untuk dapat segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian yang berarti. Yang ketiga yaitu risiko tingkat bunga, interest rate risk, risiko yang timbul akibat perubahan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Selanjutnya yaitu diversifikasi risiko. Diversifikasi adalah berinvestasi pada berbagai jenis saham dengan harapan jika terjadi penurunan pengembalian suatu saham akan ditutup oleh kenaikan pengembalian saham yang lain, bahwa risiko portofolio dipengaruhi oleh yang pertama yaitu risiko masing-masing saham. Yang kedua proporsi dana yang diinvestasikan pada masing-masing saham. Yang ketiga covariance atau koefisien korelasi antar saham dalam portofolio. Yang keempat yaitu jumlah saham yang membentuk portofolio. Selanjutnya yaitu ada risiko dalam investasi, yaitu di sini kita lihat yaitu ukuran penyebaran. Risiko dinyatakan sebagai seberapa jauh hasil yang diperoleh dapat menyimpang dari hasil yang diharapkan. Maka digunakan ukuran penyebaran alat statistika sebagai ukuran penyebaran, yaitu variance dan standar deviasi. Risiko dan waktu. Risiko adalah fungsi dari waktu. Yang kedua yaitu distribusi probabilitas dari cash flow akan mungkin lebih menyebar sejalan dengan semakin lamanya waktu suatu proyek. Semakin lama usia investasi, semakin besar kemungkinan terjadi penyimpangan atas return yang diharapkan dari return rata-rata yang disebabkan meningkatnya variabilitas.
Suatu proyek berisiko tinggi dapat disebabkan oleh faktor. Yang pertama yaitu situasi ekonomi. Yang kedua yaitu situasi politik atau situasi keamanan. Yang keempat yaitu situasi pasar. Yang kelima situasi konsumen. Nah, itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman ya. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.